di depan pintu surga karena sang anak telah menghafal Al-Quran. Jika Rasulullah SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW menjadi panglima para nabi. Perlu waktu untuk menghafalnya. Sebenarnya yang paling efektif bagaimana sih memulai? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kerinduan akan hadirnya seorang anak yang menghafal Quran adalah kerinduan setiap orang tua. Betapa bahagianya ketika orang tua nanti di akhirat dia disambut oleh anak-anaknya membawa mahkota di depan pintu surga karena sang anak telah menghafal Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran adalah nikmat teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran selalu Allah muliakan. Ketika Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi paling mulianya para malaikat. Ketika Rasulullah SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW menjadi panglima para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi panglima semua bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi paling mulianya malam. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada selama 1000 bulan. Keberkahannya, limpahan pahalanya, dan luar biasa. Itu semua karena apa? Keberkahan Al-Quran. Maka bahagia yang tak terhingga bagi orang tua ketika dia punya anak menghafal Quran. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Wahai Abi, aku ingin punya anak menghafal Quran. Bagaimana caranya? Ayo kita simak obrolan Abi bersama Bang Denny. Semoga Allah berkahi. Tapi benar, termasuk saya salah satunya di antara jutaan orang tua yang pengen anaknya menjadi penghafal Quran. Nah, kan Al-Quran tapi kan suratnya banyak, perlu waktu untuk menghafalnya. Sebenarnya yang paling efektif bagaimana sih memulai kita sebagai orang tua untuk bisa menjadikan anak kita menjadi seorang hafiz Quran? Iya. Bang Denny, kalau Bang Denny makan nasi, sebetulnya rumus menghafal Quran persis seperti rumus makan nasi. Ini nasi sepiring, pengen kita habisi. Kalau Bang Denny langsung satu piring ditumpahkan ke mulut, berarti banyak yang tercecer dan tidak sehat juga. Ya, berarti salah cara makan seperti itu. Sama Al-Quran 30 juz. Kalau Bang Denny memaksakan dalam waktu singkat langsung plak dipaksakan harus hafal 30 juz, mungkin akan terjadi kepusingan dan bahkan akhirnya tidak ada yang dihafal karena banyak yang tercecer dan kocar-kacir. Nah, bagaimana solusinya? Makanlah nasi itu secara bertahap. Caranya bagaimana? Ambil sesuap, masukin mulut, dikunyah. Dikunyah jangan tergesa-gesa, dikunyah sampai halus, sampai 34 kali, 50 kali. Semakin halus, semakin sehat. Setelah halus, setelah itu baru nambah suapan yang berikutnya. Begitu halus, begitu seterusnya. Seperti itu menghafal Quran. Ini satu ayat kepanjangan, dipotong-potong. Lam yakunil ladina kafaru, satu potongan. Lam yakunil ladina kafaru, satu potongan.
lam yakunil ladzina kafaru, terus diulang-ulang, dikunyah-kunyah sampai 20 kali. Begitu 20 kali, maka dia mulai pindah dari otak kanan ke otak kiri. Setelah itu pindah ke potongan berikutnya, min ahlil kitabi wal musyrikin, min ahlil kitabi wal musyrikin, 20 kali. Maka masuk pindah ke otak kiri. Sekarang gabung 20 kali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, 20 kali. Nah, terus begitu. Terus pindah ke potongan berikutnya, gabung lagi. Pindah potongan berikutnya, gabung lagi sampai selesai satu ayat. Begitu selesai satu ayat, pindah ke ayat berikutnya, dipotong-potong lagi itu ayat. Seperti itu cara menghafal Quran. Seperti makan nasi. Ini rumus Abi. Jadi rumus yang Abi gunakan, hafalkan Quran selezat Anda makan nasi. Nah, itu luar biasa. Kenapa harus 20 kali? Apakah ada penelitian atau biasanya setelah menghafal 20 kali itu sudah otomatis otak kita akan ingat? Hasil penelitian ahli psikologi di Amerika mengatakan bahwa setiap data yang diulang 20 kali, maka dia akan pindah dari otak kanan ke otak kiri. Begitu diulang-ulang lagi sampai 500 kali, maka data itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Makanya para penghafal Quran, dia itu harus mengulang. Jangan dikira Imam Masjidil Haram yang begitu kuat hafalannya, mereka itu tidak mengulang. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah fokus, tidak kemana-mana. Mereka mengulang hafalan. Setiap hari mereka memujaah dari 5 juz sampai 10 juz setiap hari. Dan mereka langsung jadi imam. Semakin diulang-ulang, semakin kuat hafalannya. Kata Nabi apa? Al-Qur'anu asyaddu tafallutan minal ibil. Quran ini lebih cepat hilang daripada unta. Kalau kita mengembala unta, kita lengah sedikit, unta kita hilang. Nah, sama Quran, sedikit tidak mengulang, dia akan hilang. Berarti memang harus diingat lagi, dihafal lagi, Iya. lagi gitu. Itu dari segi cara menghafal. Iya. Tapi bagi anak-anak kita gimana? Nah, bagi anak kita sudah ada dalam HP namanya program Quran Android. Itu menarik itu. Sama dia dipotong-potong per ayat, diulang-ulang. Nanti dia ngulang sendiri sambil bermain, taruh di sampingnya. Maka dia mengulang satu ayat terus. Nah, nanti begitu sudah sekian lama, sudah pindahin ayat berikutnya. Karena dia sekalipun tidak mengulang, dia sudah merekam otaknya. Sambil bermain, dengerin ayat. Bermain dengan ayat. Rata-rata anak-anak yang di Hafiz Indonesia itu banyak sekali yang mereka hafal melalui HP. Ya. Bapak ibunya mungkin bukan hafiz, tapi karena ketekunan bapak ibunya mendampinginya, menyuruhkan HP di sampingnya, maka anak itu sambil bermain dia sambil menghafal. Nah, sebaiknya di usia berapa anak mulai kita arahkan untuk menghafal Quran? Sejak kecil. Iya, anak itu Quran ini tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dia ditahfiz saat belum bisa bicara, tapi otak tetap bisa merekam. Iya. Nah, pengalaman Abi sebagai juri di acara tahfiz Quran, umur berapa anak terkecil yang pernah menghafal Al-Quran dengan sangat baik? Yang paling Abi kagumi itu dan Abi temui pertama kali itu waktu itu Musa umur 4 tahun setengah. Dia sudah hafal 30 juz. 4 tahun setengah? 4 tahun setengah 30 juz. Kalau nggak salah Musa paling kecil, bahkan termasuk di dunia. Dia dibawa ke Jeddah, dia paling kecil. Dan dia yang hafal 30 juz. Termasuk salah satu kebanggaan dunia ketika itu, Musa. Jadi Allah punya cara. Anak sekecil dia belum bisa baca, bahkan masih cadel mulutnya. Tapi dia Masya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Allah menunjukkan bahwa aku akan tunjukkan Quran ini benar. Dan aku akan buat siapapun bisa menghafal Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Kata Allah, aku akan mudahkan siapapun yang ingin menghafal Quran. Dan silahkan siapa yang mau. Jadi Allah beri kemudahan itu. Dan sesuai dengan kemauan. Yang paling penting ada kemauan. Dan pahalanya juga besar sekali. Pahalanya per huruf. Pahalanya per huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kalikan 700. 2100. Bayangkan kalau bang ini baca Quran satu halaman, hitung berapa huruf, kalikan 700, total pakai kalkulator, gak akan cukup kalkulator itu. Saking banyaknya pahala yang sudah dapat.
Dan yang sudah berumur pun yang belum bisa membaca Al-Quran, jika dia mau belajar, pahalanya lebih besar lagi. Pahalanya lebih besar lagi. Kata Nabi, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajrun." Yang terbata-bata karena ketuaan, karena keluh lidahnya, dapat 2 pahala dalam membaca. Allah muliakan. Mulia, benar mulia sekali. Masya Allah. Semoga kita semua diberi anak-anak penghafal Quran yang kelak akan memasang mahkota di umur kita semua, insya Allah. Tetap bersama Abi dan Bang Dani dalam pembahasan tentang rumah tangga hanya di FAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah